Hai guys, kemarin Oktober dari tanggal 1 sampai 31 gua nyoba diet carnivore. Which is sesuatu yang agak harus dibajetin karena gua tahu diet carnivore itu nggak murah. Dan nggak cuma itu aja, diet carnivore juga persiapan sama risetnya itu rada banyak. Misalnya apa yang gue expect bakal kejadian sama perencanaan gue selama diet, apa yang perlu gue beli sebagai minyak goreng biar diet carnivore nggak cuma rebus-rebusan, gimana gue nge-gym, sama menu makanannya bakal apa aja dan seberapa banyak. Tapi mungkin sebelum bener-bener ngebahas diet carnivore gimana, mungkin gue bakal ceritain kenapa sih kok diet carnivore. Pertama-tama, bagi yang belum tahu, diet carnivore itu adalah subkategori dari diet keto. Yang mana makanannya cuma boleh dari daging doang. Jadi yang bisa di-expect tuh gue bakal makan daging ayam, daging sapi, daging ikan, telur. Tapi yang kayak susu, keju, yogurt itu masih boleh selama semuanya 100% murni dan nggak dicampur apa-apa lagi. Dan masih boleh-boleh aja minum air putih sama makan garam. Nah, terus apa pertanyaan pertama gue ketika gue mau nyobain diet carnivore ini? Gorengnya gimana? Karena nggak mungkin ngegoreng pakai minyak goreng biasa. Karena minyak goreng biasa tuh minyak kelapa sawit. Yang jelas asalnya bukan dari hewan. Dan ya kali gue sebulan cuma makan daging sama telur rebus diasinin pakai garam. Udahlah, gue bakal menderita tiap kali makan. Gue juga bakal ngelanggar kiat-kiat diet carnivore itu sendiri. Yang nanti bakal gue jelasin. Setelah nyari-nyari opsi, kemudian ketemulah beberapa. Butter, ghee, sama beef tallow atau lemak sapi. Butter agak gampang lah ya, bisa dibeli di supermarket. Tapi pas baca-baca lagi katanya tuh butter nggak baik untuk ngegoreng daging di suhu tinggi karena bisa gosong. Jadi akhirnya opsinya cuma ada... Jadi... Jadi akhirnya opsinya cuma ada ghee sama beef tallow. Cuman karena ujung-ujungnya gue juga bakal makan daging sapi beserta lemak-lemaknya, akhirnya gue milih ghee biar kalau misalnya gue makan ikan, rasanya nggak kayak lagi makan daging sapi. Nah, ghee itu apa? Basically, ghee itu tuh clarified butter. Jadi butter yang digoreng lagi dan dibuang ampasnya sampai tinggal minyak butternya doang. Karena ampas-ampas butternya udah nggak ada, berarti ghee ini nih bisa dipakai buat masak dalam suhu tinggi. Bagus tuh kalau misalnya mau karena ampas butternya udah bagus nih, bisa memungkinkan tuh kalau mau makan steak. Dan mungkin steaknya bakal kayak masakan India deh, soalnya ghee ini nih biasa dipakai sama orang India buat masak. Oke, gue bisa ngegoreng-goreng dan nggak perlu ngerebus ayam sebulan. Puji syukur. Terus bumbunya pakai apa? Pertanyaan bagus karena jawabannya nggak ada. Satu-satunya bumbu yang bisa gue konsumsi adalah garam. Minimal itu karena gue nggak bisa bikin mayones atau bumbu yang lebih rumit dari itu. Gue bisa masak tapi nggak jago masak, cuy. Jadi gue stuck makan daging selama sebulan, cuman digaremin sama dikasih minyak ghee. Oke, gue nggak tahu bakal kayak gimana, tapi ya udah deh, minimal gue bisa goreng-goreng lah ya. Terus pertanyaan berikutnya, kalau lagi malas masak, bisa makan di mana? Ternyata guys, ini yang mustahil. Pertama, gue nggak bisa memastikan kalau ada restoran di luar sana yang kalau masaknya pakai minyak ghee, beef tallow, atau butter. Nggak cuman itu, gue juga nggak bisa ngejamin kalau bumbu yang dipakai cuman mengandung bahan-bahan yang asalnya dari hewan. Kalau gue jauh-jauh pergi ke restoran dan ternyata steaknya itu dibumbuin pakai merica cuprit aja, dietnya gagal dong. Nggak cuman itu, yakin mau makan di restoran tiap hari, budgetnya bakal berkali-kali lipat lebih tinggi coy ya, gak mau lah gue. Jadi ya udah, gue masak sebulan full. Bekal buat ke kantor gue masak pagi, malamnya gue masak makan malam. Bekal buat ke kantor gue masak pagi, malamnya gue masak makan bekal ke kantor gue masak pagi, malamnya gue masak makan malam. Non-stop. Meskipun hari itu nge-gym, pulang malam, atau apalah. Pilihannya cuma masak atau puasa. Dan ada konsekuensi yang ngikut selain masak tiap hari. Gue jadinya nggak nongkrong, nggak main bareng temen, nggak makan di luar selama sebulan itu. Karena repot banget cuy. Nongkrong pasti ada sesi ngopi. Gue nggak bisa ngopi. Nggak bisa ngopi. Atau makan-makan, which is ngerepotin. Karena artinya gue harus siap-siap bawa bekal. Dan spoiler dikit, 2 hari gue nongkrong bareng orang. Di 2 hari itu juga gue jadinya rada cheat day. Karena harus ngikutin norma sosial untuk tidak menolak makanan. Cheat day-nya maksudnya gue tetap makan daging, tapi gue nggak tahu tuh dagingnya tuh digoreng pakai minyak apa dan dibubuin pakai apa, itu gue nggak tahu. But anyway, budget udah, perencanaan udah, tinggal dietnya dijalankan. Lalu tanggal 1 Oktober datang dan dietnya jalan. Nah, kenapa gue mau diet carnivore? Pertama, of course gue pengen sehat. Gue juga nggak mau cuman sehat-sehat, gue juga pengen ngeriset metabolisme gue. Di antara semua diet, gue milih diet carnivore karena cerita soal diet carnivore tuh gila-gilaan banget cuy.
Misalnya kayak orang ini yang nyembuhin penyakit kulitnya pakai diet karnivor, sama orang ini yang nyembuhin radang sendinya pakai diet karnivor. Dan banyak lagi. Oke, sip, influencer masih belum benar-benar percaya dan agak gila dikit lah ya. Gitu. Tapi mantap juga perubahan orang-orang yang diet karnivor. Kalau benar. Dan kemudian gue nemu dokter yang juga nge-endorse diet karnivor. Oke, kayaknya ini serius. Basically, pesan yang mau disampaikan oleh orang-orang ini adalah diet karnivor tuh baik. Ini agak ngelawan pemikiran umum yang rada anti sama daging-dagingan sama lemak, terutama daging merah sama makanan tinggi kolesterol. Jelasnya juga ngelawan anjuran ke banyak dokter juga, apalagi di Indo kan ya. Tapi ini dokter yang nganjurin diet karnivor tuh semuanya berotot coy. Kapan lagi lu lihat dokter kayak Shawn Baker yang umurnya tuh mau 60 tapi badannya kayak kongking. Oke, lanjut. Gue kemudian nyoba gali lebih dalam lagi. Dengan pertama banget nanya, emang diet karnivor itu normal buat manusia? Karena yang kita tahu ya, manusia tuh omnivora, kita bisa makan segalanya. Iya, nggak persis segalanya sih. Kita nggak bisa makan kayu. But anyway, kita bisa makan tumbuhan dan binatang. Nggak kayak singa yang cuma bisa makan binatang, sama nggak kayak kuda yang cuma bisa makan tumbuhan. Walau sebenarnya, kuda juga makan daging. I know, mencengangkan. Tapi nggak cuma kuda doang. Rusa, kambing, jerapah, hewan-hewan yang kita pikir herbivora, ternyata kadang makan daging juga, guys. But anyway, karena gue malas mikir, malas baca, dan malas berpikir secara ilmiah, gue simply pengen nyari gampangnya lah bukti nyata. Emang di luar sana ada manusia yang hidup cuma dari makan daging doang. Dan yang paling jelas banget nggak mungkin makan tumbuhan adalah orang Inuit, atau yang lebih akrab kita panggil sebagai orang Eskimo. Kayak cemana orang Inuit bisa bercocok tanam kalau nyiram kebun aja, airnya tuh bakal beku sebelum nyentuh tanah. Tapi gila lagi, udah tahu di kutub utara nggak bisa bercocok tanam. Kenapa bisa-bisanya ada orang nongkrong di kutub utara selama ratusan atau bahkan ribuan tahun? Makan apa mereka coy? Iya, daging hewan buruan. Hewan buruannya apa? Tahu deh, burung kutub kayaknya. Terus udah ada kok orang yang buat buku soal diet karnivornya orang Inuit. Namanya ini, gue nggak bisa hafalin, panggil aja Bang Steven. Nama bukunya adalah The Fate of the Land. Di bukunya ini, Bang Steven ceritalah bagaimana doi jalan-jalan di Kutub Utara, ngekos di iglunya orang Eskimo. Ya mau nggak mau, ya Bang Steven harus makan kayak orang Eskimo lah ya. Kalau mau nanam biji cabai di sana tuh agak kurang memungkinkan. Dan doi fan-fan aja kok, nggak kenapa-napa, nggak kekurangan vitamin C. Terus juga doi sekalian ikut eksperimen di rumah sakit di New York. Eksperimennya ini basically doi dalam pengawasan dokter makan daging doang selama setahun. Dan pas sudah selesai, doi fan-fan aja, gak kenapa-napa, gak kekurangan vitamin C. Sehingga doi mengkritik kepercayaan orang-orang pada tahun itu, which is basically itu 1950-an lah ya. Bahwa makan daging doang tuh gak apa-apa coy. Ternyata karbo, sayur, sama buah tuh gak penting-penting amat dibandingkan daging. Sebenarnya ada banyak bukti nyata suku manusia pedalaman yang makannya tuh cuma daging atau mayoritasnya daging. Kayak suku Masai, suku Hadzabe, sama yang dalam sejarah mereka terkenal sebagai suku pemakan daging. Yamnaya, suku Eurasia yang datang dari Asia jauh-jauh ke Eropa, ngebegal orang Eropa sampai ke Inggris. Suebi, suku asal Jerman yang ngerepotin Julius Caesar, yang tingginya itu pada saat itu tuh lebih tinggi daripada orang-orang Romawi pada saat itu. Dan Mongolia, yang mungkin kalian kenal sama, mohon maaf, Genghis Khan. Kalau kita bedah satu-satu sukunya, ini nih panjang videonya tuh bakal lebih dari 1 jam, mohon maaf. Gue belum mau bikin video sepanjang itu. Terus gizi diet karnivor gimana? Ternyata sebenarnya lengkap guys. Buat ngecek gizi sebenarnya gampang guys. Tinggal ngecek ke pusat data makanan USDA aja. Ya meskipun ini websitenya Amrik, kemudian mengacu ke makanannya Amrik, seenggaknya bisalah jadi patokan kasar. Terus sebagai patokan buat seberapa banyak jenis gizi yang dibutuhkan dan seberapa banyak jumlahnya, kita tinggal mengacu ke DRI di Wikipedia aja guys. Jadi kita lihat satu-satu ya. Pertama-tama, makanan pokoknya diet karnivor adalah telur. Terus ada daging, anggaplah daging ayam sama daging sapi. Coba kita cek telur dulu mengandung apa aja. Ternyata guys, telur mengandung semua gizi. Oke, mungkin nggak semua, nggak ada vitamin C, kromium, sama fluorida. Cuma kalau fluorida tuh sebenarnya ada dramanya sendiri di video lain. Kalau data dari tempat lain sih katanya ada kromium sama fluorida.
Yang fix nggak ada itu cuma vitamin C. Terus kalau daging ayam sama, semua ada kecuali vitamin C. Daging sapi sama juga, semua kecuali vitamin C. Sebenarnya keren juga sih, all in one kecuali vitamin C. Terus kalau gitu vitamin C-nya dari mana? Dari ati. Ati ayam sama ati sapi. Yang ternyata guys ada vitamin C-nya. Oke, lengkap. Gizi aman. Keren juga ya, ternyata cuma makan daging, telur, sama ati udah 4 sehat 5 sempurna. Tapi seberapa banyak? Kalau di carnivore kita nggak mikirin karbo. Sebenarnya kalau karbo bahasanya panjang sih, bisa buat video sendiri. Jadi skip, zero karbo. Kalau protein, biasanya patokannya buat sekilo badan kita, berarti kita butuh 1 gram protein. Jadi kalau berat gue 70 kilo, berarti gue butuh 70 gram protein. Tapi kalau mau gedein otot, nggak cukup 1 gram. Patokannya 1,4 sampai 2,2 gram. Artinya buat berat 70 kilo, butuhnya 100 sampai 140 gram per hari. Itu kayak makan 24 telur sehari, coy. Atau kitaran setengah kilo ayam. Kedengeran banyak banget, tapi kalau dipikir-pikir make sense, karena nggak makan nasi. Terus lemak. Karena nggak dapat energi dari lemak, berarti energinya dari karbo. Per 1 gram lemak itu 9 kilokalori. Jadi kalau mau nyampe 2000 kilokalori, gue berarti butuh lebih dari 200 gram. Ini gila sih, karena ayam setengah kilo aja tuh lemaknya cuma sekitaran 50 gram. Dan gue palingan cuma kuat makan telur 10 biji sehari. Dan 10 biji telur tuh 50 gram lemak. Artinya lemak butuh bantuan tambahan dari minyak gorengnya. Dari ghee nantinya, dan itu juga nggak seberapa. Damn, berasa mahalnya ternyata nggak di protein cuy, tapi di lemak. Dan nggak perlu khawatir kalau soal vitamin sama mineral, karena kalau misalnya gue makan ayam itu setengah kilo sebanyak itu setiap hari, ya vitamin sama mineralnya pasti lengkap. Kecuali vitamin C, tapi gue bakal bahas kenapa ini nggak akan jadi masalah. Oke, semua aman. Hasilnya gimana? Well, gila banget sih. Sumpah, gue nggak nyangka bahwa diet carnivore tuh dampaknya bakal sebesar ini di hidup gue. Pertama, berat gue turun dari 72 kilo jadi 64 kilo. Turun 8 kilo. Sebulan. Pas nimbang lagi di tanggal 1 November, gue tuh agak panik ya. Karena gue kira otot gue juga ikut kegurus. Tapi enggak coy. Beban yang gue angkat di gym malah naik 5 kilo. Dan konteksnya, gue udah 3 bulan nggak naik-naik bebannya. Jadi aman, yang kegerus lemak. Terus kelihatan jir dari muka kalau gue tuh kurusan, dan kurusnya bener. Dari jelek kayak bapak-bapak MLM ke jelek kayak om-om Korea KW12. Kedua, dan yang paling gue nggak nyangka, gue sehat mental. Kalian tahu kan, kadang tuh ada hari yang pas kita bangun tuh kita kayak di 31 hari di Oktober itu, hari yang kayak gitu tuh gak ada di hidup gue. Well iya, gue masih bisa marah, masih bisa sedih, masih bisa kesel, tapi mood gue tuh cuma 2. Kalau nggak lagi high mood, ya netral. Dan netralnya tuh nggak kayak netral biasa, baseline-nya kerasa naik. Jadi netral yang kayak senggol ngakak gitu loh, bukan senggol bacok. Matahari berasa lebih cerah, angin berasa lebih sepoi, air berasa lebih seger, which is nyambung ke efek ketiga, badan jadi lebih kebal perubahan cuaca. Gue orangnya gampang banget kedinginan kalau diterpa AC, tapi selama gue diet carnivore, gue tuh nggak kedinginan-kedinginan amat. Nggak cuman itu. Biasanya kalau siang-siang matahari lagi terik, gitu tuh kena kulit, itu rasanya kayak digampar. Pas diet, rasanya tuh enak banget ketika diterpa terik matahari cuy. Efek sampingnya juga gue berarti lebih tahan sakit, which is ya emang benar gue nggak sakit selama sebulan itu. Meskipun hari gue tuh penuh banget kayak dari masak, kerja, nge-gym, masak, bersih-bersih, apalah. Keempat, gue nggak lemes. Disclaimer dulu, gue masih bisa capek, gue masih bisa ngantuk, gue masih bisa malas. Tapi karena gue nggak ngerasa lemas sama sekali, jadinya tuh gampang banget mendorong diri untuk ngerjain kerjaan atau tugas ketika udah capek. Pas udah malam-malam, udah jam tidur, udah nge-gym, lembur, mata udah 5 wud. Masih bisa-bisanya gue bersih-bersih tanpa ngeluh, tanpa harus nyeret kaki buat cuci piring atau benahin kasur. Kelima, tidur gue jadi lebih pulas. Gue paling susah tidur, minimal butuh 2 jam persiapan untuk pendinginan, mandi, rendam kaki, dengerin podcast, kamar harus gelap gulita, podcast harus tetap jalan, AC harus dingin, harus ada selimut, harus ada guling, harus muluk moli. Ribet pokoknya.
Selama diet carnivore, mau se-energik apapun gua, kalau udah jamnya pas nempel di kasur, itu langsung teleportasi ke masa depan dalam waktu 5 menit. Ngeri banget coy, sebulan tidur rasanya tuh kayak fast travel. Bangunnya juga enak, kayak pas bangun udah, oke, bangun. Nggak ada drama pagi-pagi yang kayak, kayak 6. Makanannya enak banget. Gue nggak nyangka sama sekali kalau stek ayam setengah kilo digoreng pakai ghee doang terus digaremin itu tuh enak banget coy. Enak itu nggak main-main. Gue sampai selalu nunggu waktu makan dan repot-repot masak sama bersihnya itu jadi worth it banget. Dan by the way serius guys, minyak ghee itu tuh kalau dibersihin tuh nggak kelar-kelar coy. Bandel banget itu sumpah. Sumpah gue rekomendasi banget masak daging pakai ghee karena rasanya tuh kayak dimasak pakai butter. Berlaku buat daging sapi, buat daging ayam, daging cumi, daging udang, ya pokoknya semuanya lah ya. Bahkan tuh telur ceplok berasa jauh lebih enak dimasak pakai ghee. Walau jujur gue tengah bulan udah agak mual sih makan telur terus. Jadi gue habis itu banting setir masak stek ayam setengah kilo langsung. Ketujuh mungkin efek-efek kecil kayak ke kulit sama rambut sih. Sebulan gak jerawatan. Walau agak gak fair sih karena gue emang orangnya jarang jerawatan. Tapi tetap aja coy. Kulit gue kinclong, rambut gue kinclong. Dan ternyata emang beneran bagus buat kulit ini diet. Sebagus ini dietnya, kelemahannya pasti ada. Yang pertama mahal, udah jelas ya. Dan mahalnya beneran lumayan, karena udah ngebacetin aja, gue tuh masih dalam kalori defisit. Harusnya gue makan 2000 sampai 2500 kilokalori. Tapi ini seharinya gue cuma makan 1500 kilokalori. Itu udah agak empot-empotan nabungnya buat budak korporat jelata kayak saya. Yang kedua, repot. Sumpah, kalau kalian mau diet carnivore, siap-siap nggak punya temen. Mau nongkrong nggak bisa, mau ngopi nggak bisa, mau makan di luar nggak bisa. Tiap kali mau makan harus masak sendiri, bawa bekal. Ditawarin makan cuman bisa nolak karena masaknya udah pasti nggak pakai ghee atau butter atau beef tallow. Gimana cuy mau bersilaturahmi sama kawan-kawan? Siap-siap juga nggak bisa nimbun makanan berbulan-bulan karena semua bahan diet carnivore itu tuh gampang busuk. Kalau nggak punya kulkas atau freezer, itu udah nggak mungkin diet carnivore. Dan kalaupun punya, bolak-balik ke pasar tuh bakal lebih sering. Nggak cuman itu juga, bahan utama yang ngebuat diet ini worth it, itu tuh jarang ada yang jual. Kapan terakhir kali lu ke supermarket ngeliat ada ghee? Jangankan ghee, bahkan beef tallow aja yang gue kira bakal ada, nggak pernah gue ketemu di supermarket dimanapun. Belum lagi kalau mau beli yogurt atau keju, yang dibuat murni dari susu tuh jarang. Kalau diperhatiin dari komposisi di belakang kemasan, banyak yang nggak murni coy. Ribet pokoknya. Nah, overall, kalau kalian ada budgetnya, diet ini worth it buat dicoba. Cuma gue harus kasih tahu dari awal kalau ada kiat-kiat buat diet ini yang perlu diperhatiin. Diet ini nggak yang pas dicoba langsung jeger, depresi hilang. Karena ada fase sepanjang 2 minggu, yang mana kalian bakal diare sama sembelit. Dan diare itu bukan diare lucu-lucu pas kalian lagi sakit gitu loh, tapi diare yang sor. Dan sembelitnya pun juga bukan sembelit lucu-lucu pas kalian lagi sakit perut, tapi itu sembelit yang kayak seakan-akan tuh 10 tahun itu makanan ditimbun di usus. Ini nih karena di 2 minggu pertama, badan tuh harus adaptasi ulang. Bakteri usus yang biasanya ada dan makan-makanin karbo, sayur, buah-buahan, itu tuh selama 2 minggu itu tuh digusur. Tapi setelah 2 minggu itu sih, udah, selesai. Kecuali kalian suka banget minum susu, tapi kalian lactose intolerant. Jadi susu tuh mengandung laktosa, basically gulanya susu. Dan badan kita tuh nggak bisa mencerna laktosa karena orang dewasa, hopefully kalian udah pada dewasa karena mulut gua rada kotor dan hendaknya tidak dituri oleh anak baik-baik, biasanya udah nggak punya cukup enzim lagi buat mencerna laktosa. Akhirnya ya laktosa ini nggak dicerna di usus halus, bakteri usus makan ini laktosa, terus kentut bareng, dan hasil kentut barengannya mereka ini nih jadilah kentutnya manusia. Nggak cuman itu, laktosa ini kan padetan ya, dan usus tuh basah. Namanya air, dia tuh akan membasahi apa yang nggak basah. Jadi dengan banyaknya laktosa nongkrong di usus besar, air yang harusnya diserap sama tubuh malah pada ke laktosa ini. Jadilah diare. Jadi gue nggak nyaranin buat mulai diet carnivore sambil minum susu. Biar tiap kali ke toilet nggak berasa lagi nyemprot pakai selang hidran. Kedua, minyak hewani. Sumpah dapur tuh jadi susah banget dibersihin kalau goreng-goreng pakai ghee atau beef tallow. Itu lemak nempel kemana-mana cuy. Jadi siap-siap kotor, siap-siap minyak, siap-siap bersihin dapurnya tuh agak effort. Ketiga, prioritas terbesar di diet carnivore itu bukan protein, tapi lemak. Kita dapat energi utamanya dari karbo, terus protein, baru terakhir lemak. Dan kita nggak konsumsi karbo sama sekali selagi diet carnivore.
Jadi biar kita bisa menuhin kebutuhan kalori pas lagi diet carnivore, tapi kita masih tetap pengen berotot, kita harus makan lemak lebih banyak daripada protein. Buat protein sendiri tuh harusnya nggak jadi masalah, karena dalam diet carnivore, makan ayam setengah kilo tuh bakal jadi hal yang normal. Dan ayam setengah kilo proteinnya tuh udah ratusan gram, jauh di atas kebutuhan orang-orang kebanyakan. Jadi jangan menyiksa diri untuk maksimalin daging-daging kaya protein. Kalau makan ayam, makannya jangan dada, makan aja pahanya yang lebih banyak lemaknya. Terutama itu kulit pahanya itu, banyak juga tuh lemaknya. Sama juga kalau makan ikan atau daging, cari yang banyak lemaknya. Kayak salmon sama wagyu, boncos-boncos dah. Oke, terakhir kita masuk ke dalam catatan khusus. Pertama, sebenarnya ada cara biar bisa minum susu bagi yang lactose intolerant. Caranya cukup kontroversial, tapi bekerja buat gua. Minum susu mentah. Sumpah guys, kalau kalian nggak pernah minum susu mentah, berarti kalian nggak tahu susu tuh kalau di surga rasanya tuh kayak gimana. Enak banget. Diminum dingin, segernya mantep. Diminum anget, angetnya mantep. Dengan bulir-bulir lemaknya itu loh yang masih ada tuh. Nambah kuota lemak tuh buat diet carnivore. Dan susu mentah masih punya probiotik yang bisa ngebantu mencerna laktosa. Hasilnya, minum susu nggak perlu berkonsekuensi menyebabkan pup kita jadi selang hidran. Tapi ingat guys, agak hati-hati kalau mau minum susu mentah ini ya. Riset terkait bahaya susu mentah, itu rata-rata fokusnya ke anak usia dini di kota-kota yang minum susu yang sudah terkontaminasi. Yang mana riset ini lebih menunjukkan regulasi susu yang belum mantap aja di zaman itu, bukan karena susunya susu mentah. Karena sebelum proses pasteurisasi atau HT, sepanjang sejarah manusia tuh selalu minum susu mentah. Bahkan sekarang aja suku-suku pedalaman minum susu tuh langsung dari sapinya dan mereka nggak kenapa-napa. Jadi cobain guys, nggak bakal rugi. Kalau takut, pastiin belinya dari penjual yang sudah resmi dan belinya tuh dalam keadaan beku total biar ekstra aman. Dan pastiin pas minum kalian tuh lagi nggak sakit atau menuju sakit ya. Kedua, vitamin C. Sebenarnya kita semua dikebulin sama USDA guys. Daging mengandung vitamin C. Gue nggak bilang ini di awal karena sulit buat dipercaya bahwa daging sebenarnya tuh mengandung vitamin C. Dan biar lebih dramatis aja sih guys. Tapi syaratnya vitamin C yang dikandung sama daging available hanya kalau dagingnya itu dimasak nggak sampai mateng. Jadi misalnya dimasak setengah mateng, kayak daging medium rare gitu loh. Catatan dikit, kalau ada cairan merah yang keluar dari daging sapi pas sudah dimasak, itu bukan darah. Itu cairan sel otot dari dagingnya yang meluber keluar yang kebetulan warnanya merah. Darah kalau dimasak, dia tuh justru bakal mencoklat dan bentuknya tuh bakal jadi kayak bulir-bulir gitu loh. Enggak merah lagi. Jadi steak sapi medium rare harusnya halal ya dalam perspektif biologis. Kalau mau perspektif agama, lebih aman konsultasi ke ustadz atau ulama yang kalian percaya. Oke, balik ke topik. Jadi kalau kalian makan sushi tanpa nasi, kalian bisa dapat ekstra vitamin C. Atau kalau kalian sedang jeroan, bisa dengan makan jeroan. Tapi sebenarnya juga ya, daging meskipun semakin dimasak semakin sedikit vitamin C-nya, itu nggak apa-apa. Karena vitamin C diserap sama tubuh pakai reseptor yang sama yang digunakan oleh tubuh untuk menyerap karbohidrat. Karena kita nggak makan karbo, reseptor ini nih akhirnya bisa fokus untuk nyerap vitamin C dari daging. Jadi meskipun vitamin C yang didapat dari diet carnivore itu lebih sedikit, itu nggak masalah karena vitamin C itu nggak perlu berantem sama karbohidrat buat diserap sama tubuh. Ketiga, catatan khusus paling penting, kolesterol. Kolesterol itu bahasanya bisa panjang banget dan berhak untuk dapat videonya sendiri. Tapi di sini nih gue singkat aja ya, videonya udah kelamaan. Diet carnivore kolesterolnya tinggi banget. Garis bawahin ini, kolesterol tinggi tuh nggak apa-apa. Kolesterol itu adalah bahan yang dipakai sama tubuh buat ngeojolin lemak lewat darah. Dan kolesterol itu juga bahan utama buat cairan empedu yang dipakai sama tubuh untuk membantu usus menyerap lemak. Nggak cuma itu, hati kita tuh udah membuat kolesterolnya sendiri. Malah 80% kolesterol yang ada di tubuh kita tuh datangnya dari hati, bukan dari makanan. Jadi kolesterol yang datang dari makanan itu cuma 20%, nggak terlalu signifikan efeknya. Dan kalaupun kolesterol dari makanan meningkat tajam, hati tuh bakal dengan sendirinya kompensasi menurunkan produksi kolesterol. Nggak cuma itu, karena diet carnivore itu udah otomatis nol karbo, nggak ada tuh ceritanya badan dapat asupan gula. Jadi ketimbang dari gula, tubuh ngais energi tuh dari lemak. Karena transportasi lemak di darah jadi lebih tinggi, ya otomatis hati menggunakan lebih banyak kolesterol. Makanya kolesterol darah bakal naik tajam. Sebenarnya ini juga jadi pengingat loh, bahwa kolesterol rendah tuh juga nggak baik. Karena artinya ketimbang pakai lemak, tubuh tuh jadinya pakai gula. Karena gula tuh nggak pakai kolesterol ditransportasi di dalam darah. Dan itu pertanda bahwa tubuh tuh nggak ngebakar lemak kita.
Sebenarnya fungsi kolesterol di badan itu tuh lebih ribet dari yang umumnya kita tahu. Jadi nggak bijaksana untuk langsung ngecap kolesterolnya sebagai zat berbahaya yang nggak boleh kita konsumsi. Toh ASI juga ada kolesterol, kolesterolnya juga cukup tinggi, dan kita tuh nggak bisa bilang ASI sebagai zat berbahaya buat tubuh kita kan. Yang bahkan dokter aja tuh buat pengecualian bagi ibu hamil untuk nggak nurunin konsumsi kolesterol. Tapi ngebahas kolesterolnya di lain waktu aja ya guys. Ini videonya udah kepanjangan. Sip. Apakah gue akan rekomendasiin diet carnivore ke kalian? Iya banget. Bagi kalian yang punya budget, waktu, dan bisa disiplin, ini diet yang bagus banget. Kalau nggak buat seterusnya, minimal buat ngeriset metabolisme badan. Seterusnya, senyamannya kalian aja apakah mau diterusin atau enggak. Ya, minimal sebulan lah ya, walaupun menurut gue tuh sebulan tuh nggak cukup. Cuman budget gue udah habis duluan buat ngelanjutin ini diet, dan gue udah kebelet pengen minum kopi. Jadi itu aja guys, thank you buat perhatiannya. Semoga bermanfaat.